Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik muslim, semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus dihindari dari hal-hal yang tidak baik. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, yakni tahun kedua Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Di antara kejadian yang terjadi pada tahun ini adalah perubahan arah kiblat. Jadi dahulunya kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat salat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Nah, kemudian pada tahun kedua Hijriah turunlah perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menghadap ke Masjidil Haram di Makkah. Sampai sekarang pun kita melaksanakan salat dan kiblat kita adalah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah di kota Makkah. Nah, jadi sebelum hijrah Nabi SAW dan awal-awal hijrah Nabi SAW di Madinah, kaum muslimin dan Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Setelahnya baru turun perintah untuk mengubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, kemudian yang terjadi juga pada tahun kedua Hijriah ini adalah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Ya, disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Dan ini tidak langsung puasa 1 bulan penuh. Turunnya secara bertahap agar kaum muslimin, agar para sahabat tidak kaget dengan syariatnya puasa ini. Jadi awal turunnya kewajiban puasa di bulan Ramadan, ini para sahabat kaum muslimin diberi 2 pilihan. Mau berpuasa atau memberi makan orang miskin. Seperti itu. Kalau berpuasa silakan, kalau memberi makan orang miskin silakan. Mereka diberi pilihan pada waktu itu secara bertahap. Setelahnya barulah diturunkan perintah untuk berpuasa 1 bulan penuh. Dan ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Begitupun pada tahun kedua Hijriah turunnya kewajiban membayar zakat. Ya, kewajiban membayar zakat. Adapun perihal zakat dan sedekah ini sudah ada syariatnya. Sudah ada syariatnya ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Namun turun wajibnya membayar zakat, syariat wajibnya zakat itu turun pada tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi pada tahun kedua Hijriah ini? Sebuah kejadian yang sangat besar, yaitunya Perang Badar. Ya, perperangan pertama Rasulullah SAW bersama kaum muslimin, bersama para sahabat. Melawan siapa? Melawan orang kafir Quraisy. Iya. Ini bermula, ini orang Arab dulu itu perang itu biasa. Antar kaum dan kaum itu biasa. Ya. Nah, ini bermula Rasulullah SAW mendengar bahwasanya ada kafilah Mekah, kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam ya, yang membawa berbagai macam barang dagang milik orang Mekah, orang kafir Quraisy. Dan mereka berdagang ke negeri Syam. Nah, kalau orang Mekah mau pergi ke negeri Syam itu lewat Madinah. Nah, sepulangnya dari negeri Syam ini di arah Palestina sana,
Rasulullah SAW berniat untuk mencegat mereka. Mencegat mereka agar perekonomian orang kafir Quraisy ini rusak. Karena hampir semuanya keuntungan ini yang dibawa oleh Abu Sufyan ini adalah keuntungan orang-orang Mekah. Sehingga kalau nanti Nabi Rasulullah SAW menstop, mencegat barang yang dibawa oleh Abu Sufyan, maka perekonomian orang kafir Quraisy di Mekah bisa rusak. Ini kesempatan dari Rasulullah, dan ini akan menjadi harta rampasan perang untuk kaum muslimin, untuk para sahabat. Karena orang kafir Quraisy sudah terang-terangan ingin menyerang, mengajak perang Rasulullah SAW, sudah terang-terangan memusuhi Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ini kesempatan, kata Rasulullah, untuk mencegat mereka, untuk merusak perekonomian orang kafir Quraisy di Mekah. Tidak ada rencana perang, hanya untuk mencegat mereka saja. Namun berita ini bocor sehingga Abu Sufyan mengetahui niat Rasulullah SAW dan para sahabat. Akhirnya Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah, memberitahu orang Mekah apa yang direncanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, ternyata utusan ini mengatakan kepada orang Mekah, orang kafir Quraisy, bahwasanya Abu Sufyan dan kafilahnya diserang oleh Rasulullah SAW. Nah, sengaja dia bikin berita-berita yang memanas-manasi orang kafir Quraisy di Mekah. Nah, akhirnya orang kafir Quraisy pun mempersiapkan pasukan juga dengan menyiapkan 1.300 pasukan. Sungguh banyak, persiapan yang sangat matang sekali, dan membawa pasukan berkuda yang lumayan banyak. Sedangkan Rasulullah SAW, karena awalnya Rasulullah tidak ingin berperang, ya, tidak niat perang awalnya, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, yang mau ikut silahkan ikut, yang tidak ikut tidak apa-apa, tidak masalah. Karena ini Rasulullah tidak mewajibkan perang kepada para sahabat. Namun di pertengahan jalan, apa yang diperkirakan oleh Rasulullah SAW tidak seperti apa yang beliau perkirakan. Nah, makanya Rasulullah dan para sahabat hanya pergi dengan 313 orang saja. Jadi pasukan kaum muslimin 313 orang, dan pasukan kafir Quraisy 1.300 orang dengan persiapan perlengkapan yang sangat matang. Sedangkan Rasulullah pergi bersama para sahabat dan pasukan berkuda cuma ada 2 kuda. Hanya ada 2 kuda. Ini tidak seimbang sekali. Terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah perperangan antara orang kafir Quraisy dan kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat, yang kita kenal dengan perang Badar. Nah, di sini Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah mengirim Jibril dan para malaikat untuk membantu Rasulullah dan para sahabat. Dan ini dimenangkan oleh kaum muslimin, dimenangi oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal kalah telak. Abu Jahal sendiri mati di medan perang. Ya, mati di medan perang. Nah, seperti inilah gambarannya perperangan perang Badar antara kaum muslimin, antara Rasulullah dan para sahabat melawan orang kafir Quraisy. Dan ini adalah titik balik yang bahasanya disinilah mulai terlihat kekuatan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang tidak akan bisa anggap remeh lagi. Ini adalah kekuatan yang besar sekali. Dengan begitu semangatnya para sahabat dalam menyebarkan dakwah Islam, dengan menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik muslim semua.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.